Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazardi Alan Suryawan dari kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence, Cloud Computing, Data Analytics, dan Blockchain. Berikut simak video ini. Baik, artificial intelligence atau yang bisa disebut kita dengan kecerdasan buatan. Istilah artificial intelligence perlu disadari. Saat ini sudah banyak bertebaran diterapkan di berbagai bidang. Mungkin mesin-mesin belajar dari pengalaman menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Contohnya tuh kayak seperti mulai dari komputer yang bisa mencatur hingga mobil yang mengendarai diri sendiri. AI atau artificial intelligence bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang mudah ditemukan adalah itu seperti virtual Google dan Sri contohnya. Kecerdasan buatan bukanlah hal yang baru. Mungkin meskipun perkembangan selalu menjadi suatu yang menarik untuk diperhatikan, dalam perkembangan AI ini juga didukung banyaknya kehadiran fiksi-fiksi ilmiah yang berkaitan. Lalu riset awal AI itu dimulai pada tahun 1950 dengan mengeksploitasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Kemudian pada tahun 1960, Departemen Pertahanan AS menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar seperti Defense Advanced Research Project Agency atau disebut juga DARPA. Oke, contohnya yaitu pertama itu ada kecerdasan buatan milik kategori yakni AI lemah atau weak AI dan AI kuat disebut juga dengan strong AI. Kategori yang lemah dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti menjawab pertanyaan meskipun input dan penggunaan sementara AI kuat dirancang dengan sistem yang bersifat inkognitif seperti AI manusia. Sistem ini akan memberikan solusi tanpa peran manusia. Nah, contoh yang pertama itu ada streaming video atau musik, yang kedua itu ada search engine. Yang ketiga itu ada global positioning system atau disebut juga dengan GPS, dan yang terakhir itu adalah AI dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada cloud computing. Cloud computing secara sederhana itu merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi termasuk server perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, atau serta analitik melalui internet. Cloud computing ini sudah banyak dipakai seperti perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan storage berkapasitas besar tanpa mengeluarkan biaya yang lebih besar seperti membeli hardware, software, maupun pemeliharaan sistem. Contohnya yang pertama yaitu pertama ada public cloud, lalu kedua ada private cloud, yang ketiga ada community cloud, dan hybrid cloud. Nah, manfaatnya itu yang pertama itu ada keamanan data, lalu akses itu lebih mudah, yang ketiga itu ada penyimpanan tak terbatas, dan kemudahan kolaborasi. Selanjutnya yaitu ada data analitik. Data analitik itu dapat diartikan sebagai serangkaian aplikasi mulai dari basic intelligence, reporting, and online analytic processing, dan beberapa fitur analitik lainnya. Data analitik ini juga bisa diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mendapat kesimpulan atau informasi data. Nah, teknologi ini banyak digunakan di industri komersial karena dapat membuat perusahaan lebih mudah dalam mendapatkan hasil akhir yang baik dan akurat. Nah, teknologi ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapat, mengoptimalkan dan program pemasarannya, dan juga meningkatkan layanan bagi para pelanggan. Dengan demikian, bisa dikatakan kalau data analitik itu mampu meningkat atau performa bisnis sebuah perusahaan. Nah, kegunaannya itu data analitik itu yang pertama itu mempermudah perhitungan statistik, yang kedua itu menjadikan waktu perhitungan semakin efisien, yang selanjutnya ada memberikan solusi untuk kepentingan bisnis. Keempat, yaitu hasil perhitungan yang akurat dan reliable. Yang terakhir yaitu ada
dapat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Nah, selanjutnya yaitu ada blockchain. Blockchain itu seperti penyimpanan transaksi digital. Blockchain itu juga melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan sistem tersebut dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Buku besar ini bersifat distribusi atau transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer, di mana setiap node menyimpan salinan buku besar. Lalu manfaat dari blockchain ini, yang pertama itu adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain ini memiliki banyak manfaat. Di berbagai industri terdapat manfaat yang ditawarkan blockchain, sehingga menjadi Internet of Value itu seperti transaksi permanen, menjadikan terjamin kebenarannya, karena pemindahan kepemilikan token ini jadi lebih mudah dan sebagainya. Lalu keunggulan dari teknologi blockchain itu, yang pertama itu sistem transaksi yang transparan. Lalu memiliki proteksi data yang baik. Yang ketiga itu efisiensi dan lebih cepat. Nah, selanjutnya itu keamanan tuh lebih terjamin dan sistem audit yang lebih baik. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.